kelompok 4. Saya Muhammad Rizky Nasution dan juga Putri Islamia Al-Hasya, Nia Trianjani, dan Permani S. Kami ingin menjelaskan tentang perusahaan yang menerapkan B2B dan B2C. Dengan perusahaan itu adalah JDID dan juga MBIS. Next, untuk konsep dari e-commerce yang digunakan JDID ini adalah B2C atau juga bisa disebut B to customer, yang dimana B to customer itu adalah produk yang langsung diserahkan oleh customer ataupun pelanggan secara langsung. Didirikan oleh Richard Liu pada Juli 1998 di Cina dan mulai meranjak di tahun 2004, mulai mendiverifikasi produknya ke berbagai produk lain seperti elektronik, smartphone, dan juga komputer maupun lain-lainnya. Untuk strategi marketing itu kita melakukan ada televisi, YouTube, dan juga Instagram. Untuk media televisi itu ada slogannya atau versinya yang bisa disebut kena tipu barang palsu. Itu pada tahun 2017. Sekitaran penonton viewsnya itu mencapai 11.200. Untuk YouTube dengan slogannya Ramadan Asli Tulus, itu mulai masuk di tahun 2018 dengan sekitaran penonton 5.600 orang. Dan terakhir mulai memasuki Instagram dengan versi yang terbaru, yaitu mau jadi apa? Itu di tahun 2018 dengan sekitaran viewers penontonnya mencapai 2.050 orang. Jadi dari media 3 tersebut itu sudah mencapai keseluruhan 18.750 orang. Itu berdasarkan sumber fakta yang berada di www.iklanisia.com. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Saya persilakan. Oke, hal ini adalah produk yang ditawarkan sebagaimana JDID itu masuk ke Indonesia pada tahun 2016, berdiri di Indonesia tahun 2016, di mana produk yang ditawarkan pada tahun 2015 itu kurang dari 10.000 SKU pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2016 naik secara signifikan di mana 10 kali lipat, yaitu 100.000 SKU. Dan dibandingkan tahun 2015 dan 16, tahun 2017 naik sebesar 13 kali lipat, yaitunya dibandingkan tahun 2016. Jadi selanjutnya adalah pendapatan JDID. Pada Senin 2 Maret 2020 melaporkan peningkatan pendapatan bersih sebesar 24,9% years on years pada tahun 2019, sehingga mencapai 576,9 miliar yuan atau sekitar 818,37 triliun. Seiring peningkatan pendapatan bersih, tentu saja laba bersih juga meningkat. Nah, ini mencapai 211%, yaitu di mana 10,7 miliar yuan yang sebelumnya hanya sekitar 3, miliar yuan pada tahun 2018. Jumlah karyawan, di mana di sini jumlah karyawan bertambah 40.000 dari tahun 2018 menjadi 220.000 pada tahun 2019. Kenapa demikian? Karena JDID juga menyediakan layanan pengiriman yang mencapai 365 kota di seluruh Indonesia. Tentu saja semakin banyak armada, maka barang yang sampai pada konsumen bisa tepat waktu atau on time. Seperti yang terlihat di sini, karyawan laki-laki sebesar 60% dan karyawan perempuan sebesar 40% yang mana akan memanage paket-paket yang akan dikirimkan kepada customer. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nia. Silahkan. Baik, setelah tadi banyak berbicara mengenai JDID, nah sekarang kita akan membahas tentang satu perusahaan lagi yang juga menerapkan sistem e-commerce dalam menjalankan bisnisnya, yaitu mbis.co.id atau yang biasanya dikenal dengan MBIS. Nah, MBIS ini merupakan sebuah situs yang dibuat dan dimiliki serta dikelola oleh PT Brilian E-commerce Berjaya atau BEB, yang mana perusahaan ini merupakan perusahaan afiliasi Lipo Group yang bergerak di bidang perdagangan secara elektronik.
yang mana perusahaan ini menyediakan, memasarkan, dan mempromosikan barang dan jasa secara online melalui situs MBIS ini. mbis.co.id ini adalah sebuah solusi total untuk pengadaan barang dan jasa melalui sistem digital di era sekarang ini. Yang mana mbis.co.id ini mengintegrasi dua solusi, yaitu solusi pengadaan melalui fungsi e-procurement dan solusi komersial melalui fungsi e-commerce. Secara transaksional, mbis.co.id ini memudahkan proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan cara digital untuk mendapatkan efisiensi dan transparansi dalam melakukan transaksi secara digital. Untuk kelebihan serta hal-hal lainnya mengenai MBIS akan dijelaskan oleh rekan saya, Pormani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan mbis.co.id sebagai pelopor e-procurement. Yang pertama, menyediakan hingga puluhan ribu SKU dengan beragam jenis. Apa saja itu puluhan ribu SKU-nya? Yang pertama, peralatan industri, otomotif, tekstil, medis, elektronik, ATK, hingga produk segar. Yang kedua, produk share, yaitu pencarian produk dan jasa dipermudah dengan adanya fungsi pencarian yang efektif. Yang ketiga, apa itu opsi? Opsi memiliki pembiayaan dan asuransi yang sesuai dengan nominal belanja Anda. Yang keempat itu sistem. Sistem tracking me membuat proses pengiriman aman dan terlacak dengan tepat. Kelima, proses transaksi. Aman dan transparan dengan dokumentasi secara digital. Dan keenam, kelebihannya membantu perusahaan melakukan efisiensi anggaran atau yang disebut anggaran. Yang ketujuh, kelebihannya itu harga. Pilihan berbagai vendor di dalam satu website memungkinkan perbandingan harga yang efektif. Selanjutnya, fitur-fitur apa saja yang utama di MBIS? Yang pertama, automate procurement process, yaitu mempercepat proses pengadaan melalui otomatis sehingga memungkinkan pelanggan untuk fokus pada pengambilan keputusan dan strategi. Yang kedua, ERP System Integration, mengintegrasikan sistem MBIS dengan sistem yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan. Dan yang ketiga, Budget Control Spending Report and Analysis, secara proaktif dapat mengidentifikasi peluang tabungan, mengoptimalkan budget perusahaan, dan meminimalisir resiko. Dan fitur yang keempat, Order and Fulfillment Tracking, memungkinkan pemantauan lengkap setiap proses transaksi, dimulai dari pembelian, persetujuan, hingga pengiriman produk ke pelanggan. Dan yang terakhir, fitur-fitur utamanya yaitu Big Data Analytics, ketersediaan data untuk melakukan analisa transaksi sesuai kebutuhan untuk mencapai efisiensi penggandaan. Oke, sekian dari kelompok kami yang bisa dapat saya ambil kesimpulannya, yaitu JDID melakukan pemasarannya melalui iklan karena dia cara transaksi dan cara pembayarannya secara langsung kepada konsumen melalui online. Tetapi sedangkan MBIS itu memiliki integrasi e-procurement dan e-commerce yang cara transaksinya tidak secara langsung kepada konsumen, melainkan kepada perusahaan besar lainnya. Nah, gimana sih cara MBIS ini mengiklankan atau mempromosikan aplikasinya? Yaitu mereka masih secara tradisional, yaitu dengan cara melalui pelelangan yang dilakukan dengan tender. Oke, sekian kesimpulan dan hasil diskusi kami. Terima kasih.